Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online dengan topik firman. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, di mana Engkau rindu setiap daripada kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami beberapa saat ke depan dengan berkat yang kekal Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam satu perenungan untuk bagaimana kita bisa melakukan disiplin rohani kita. Kalau beberapa saat yang lalu kita lihat seperti yang ada di PowerPoint, bahwa pusat daripada disiplin rohani adalah ketika kita melakukan waktu teduh. Dan untuk secara ke bawah kita melakukan apa yang menjadi disiplin rohani dengan firman Tuhan. Sedangkan ke atas secara vertikal kita berdoa kepada Tuhan. Ke samping horizontal kepada sesama kita bersaksi dan kita juga bersekutu. Hari ini kita akan membahas mengenai firman. Mungkin banyak dari kita merasa bahwa firman Tuhan itu membingungkan. Banyak yang tidak bisa dimengerti. Bahkan kalau kita lihat bukunya begitu tebal ya. Ada sedemikian banyak poin yang tercantum di dalam Alkitab. Banyak dari kita merasa bingung dan mungkin beberapa dari kita malas untuk membacanya. Mungkin juga beberapa yang sudah membaca merasa membosankan, terlalu panjang dan membuat mengantuk. Bahkan beberapa dari kita kalau tidak bisa tidur, mereka mengambil Alkitabnya dan mulai membaca dan pada akhirnya mereka merasa mengantuk. Ada lagi yang mengatakan, Alkitab itu kuno karena bicara sejarah, bicara budayanya orang Yahudi, bicara tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi saudaraku, bahwa firman itu adalah salah satu daripada disiplin rohani yang harus kita lakukan dan yang merupakan juga penting dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Bahkan dikatakan di Mazmur 119 ayat 14, 16 dan 20 katakan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Demikianlah Raja Daud ketika dia bermazmur dan mengatakan dalam Mazmur 119 mengenai firman Tuhan. Daud begitu cinta akan firman Tuhan dan selalu setiap saat merenungkan dan memperkatakan, bermazmur setiap hari. Dan dia menyatakan begitu luar biasa firman Tuhan dalam kehidupan Raja Daud, di mana dia diubahkan dari seorang yang tidak ada apa-apa, gembala, menjadi raja daripada Israel, bahkan menjadi orang yang menurunkan Mesias, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat penebus semua umat manusia. Kita akan membahas hari ini mengenai firman, apa makna daripada firman. Kita ambil di Mazmur 19 ayat 1 sampai 12. Tapi kita baca 1 sampai 7 dahulu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit dia terbit dan dia beredar sampai ke ujung yang lainnya. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kita kalau lihat ayat 1 sampai ayat 7 dari Mazmur 19 ini berbicara mengenai alam semesta. Alam semesta bicara mengenai langit, mengenai
cakrawala, mengenai matahari, di mana Tuhan menciptakan semua itu. Mari kita sekarang baca mulai ayat 8-12. Dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Kita kalau melihat secara keseluruhan bahwa ini adalah satu perikop, tetapi kita harus mulai belajar ketika kita membaca keseluruhan daripada ayat 1-12, kita harus membagi menjadi 2 bagian sesuai dengan subtemanya. Jadi apa yang membedakan antara bagian pertama yaitu ayat 1-7 dengan bagian kedua yaitu ayat 8-12, dan apakah persamaannya? Perbedaannya adalah untuk yang pertama ayat 1-7 itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengenal Tuhan melalui alam semesta. Bagaimana ciptaan Tuhan, alam semesta, langit itu begitu luar biasa sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan dari ciptaan Tuhan mengenai alam semesta. Dan bagian kedua, kita juga melihat bagaimana Taurat Tuhan itu menjelaskan secara detail mengenai Tuhan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan jika ia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya, mewahyukan atau revelation kepada kita melalui wahyu umum ciptaannya yaitu alam semesta, dan wahyu khusus yaitu firman-Nya, di mana firman itu bisa menceritakan kepada saudara dan saya bagaimana mengenai Tuhan secara pribadi, bagaimana bahwa Dia itu begitu mengasihi saudara dan saya. Tetapi kita bisa melihat ciptaan Tuhan sebagai wahyu umum, di mana kita bisa mengenal Tuhan melalui ciptaannya, karena tidak ada satupun yang tidak bisa kita ketahui ketika Tuhan ingin menyatakan semua itu kepada kita. Wahyu umum bicara mengenai penciptaan alam semesta. Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan sorga dan bumi. Kita melihat bagaimana sejarah terbentuk dari penciptaan umat manusia yang pertama sampai berkembang sampai pada perjanjian baru pada hari ini. Bahkan di dalam hati nurani kita, di Roma 1 ayat 19-20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuhan telah menyatakan semua itu, bahkan memeteraikan Taurat Tuhan di dalam hati kita. Di Roma 2:14-15 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi Tuhan sudah mengatakan untuk perjanjian baru bahwa Dia akan memeteraikan hukum Taurat itu di dalam hati nurani kita. Jadi setiap saudara dan saya, besar, kecil, tua, muda, kita semua tahu apa yang menjadi baik, apa yang seharusnya kita lakukan. Pilihan kita adalah kita mau melakukan yang baik atau tidak, karena Tuhan sudah menyatakan bahwa Taurat itu sudah dimeteraikan dalam hati setiap daripada kita di dalam perjanjian baru. Kita kalau lihat gambar di depan ini, kita membuat satu pertanyaan. Apakah yang dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Kita lihat ada rusa, ciptaan Tuhan, kita lihat ada petir, kita lihat ada buah-buahan, binatang, bunga, semua alam yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat alam semesta begitu indah, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah sempurna. Apa yang Tuhan ciptakan adalah baik. Semua diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Dan kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita yang bisa menciptakan semuanya itu. Dan kalau kita mengambil satu pertanyaan lagi yang mengatakan apakah yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta. Kita tahu bahwa alam semesta begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa tahu sifat Tuhan secara pribadi.
Karena di dalam alam semesta yang diciptakan itu adalah pewahyuan secara umum. Secara khusus adalah ketika Tuhan menyatakan di dalam ayatnya, dikatakan bahwa mulai ayat 8, Mazmur 19 mulai ayat 8 dikatakan Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jadi Tuhan itu secara khusus menyatakan bahwa Dia turut campur dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia memberikan rasa, Dia mengubah kehidupan kita, memberikan hikmat, memberikan semua yang kita butuhkan untuk supaya kita bisa melakukan kehidupan kita dengan lebih baik. Dan kalau kita lihat bahwa Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru menyatakan diri secara khusus wahyu dari Tuhan adalah firman yang ada semua ditulis dalam Alkitab, dan semua itu akhirnya membuat kita mengambil satu kesimpulan di Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dan semua itu bersumber di Ibrani 1 ayat 1 dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Bahwa pewahyuan puncak daripada seluruh isi Alkitab adalah bahwa firman genome di Yohanes 1 ayat 5 menjadi manusia dan dalam bentuk wujud Yesus Kristus. Jadi di Ibrani 1 ayat 2 pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, jadi kita melihat bahwa di Lukas 24 ketika dua murid Yesus melakukan perjalanan ke Emmaus, dan di tengah jalan dia bertemu dengan sosok Tuhan Yesus yang tidak menyatakan dirinya, tapi terus berbicara, mengajak mereka berbicara. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, betapa engkau bodohnya, tidak terbuka matamu, engkau tidak bisa melihat bahwa semua yang dibicarakan oleh para nabi itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Dia mengatakan apa yang menjadi isi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi firman Tuhan itu menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pasangan jiwa daripada Tuhan. Manusia diciptakan segambar dan serupa, tetapi gambar dan rupa itu hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh sebab itu manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Bahkan mereka harus terpaksa keluar daripada Taman Eden, karena ketika mereka dalam kondisi yang berdosa dan belum ada penebus yang bisa menebus dosa mereka, ketika mereka masih berada di Taman Eden dan mereka makan buah dari pohon kehidupan, maka mereka mengalami kehidupan abadi dalam dosa mereka. Sehingga Tuhan mengirim kerub untuk menjaga di sepanjang jalan untuk menuju ke pohon kehidupan dan mengusir manusia dari Taman Eden. Dan manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan berusaha untuk supaya melalui langsung bisa berhubungan dengan manusia, sampai pada zaman di mana manusia itu begitu sombongnya. Di Kejadian 11 mereka ingin naik tinggi seperti Tuhan. Mereka mendirikan menara Babel, dan Tuhan memporak-porandakan diaspora seluruh umat manusia dengan memecah belahkan bahasa mereka. Dulunya mereka yang punya satu bahasa dibikin punya berbagai macam bahasa, sehingga mereka terpencar ke seluruh ujung dunia, bangsa-bangsa. Dan akhirnya Allah memilih Abraham sebagai nenek moyang dari bangsa Israel untuk menjadi orang yang diutus, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tujuan rancangan Tuhan yaitu membuat manusia punya hubungan kembali dengan Tuhan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus yang merupakan keturunan daripada Daud
yang merupakan Raja Israel dan keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu adalah firman yang kita bahas, di mana kalau kita bicara mengenai pewahyuan umum, atau firman itu berbicara mengenai semesta, sejarah dunia, hati nurani kita, bahwa itu adalah umum. Tuhan memberikan pengetahuan umum kepada saudara dan saya untuk bisa mengenali Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak membukakan kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan sudah membukakan pewahyuan secara umum, yaitu melalui ciptaan di dalam alam semestanya, melalui sejarah dunia, melalui hati nurani. Bahkan kita kalau tahu sejarah dalam bahasa Inggris adalah his story, his huruf besar, atau cerita Tuhan. Jadi sejarah tidak lepas dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun manusia berusaha melakukan segala macam cara, tapi Tuhanlah yang menentukan apa yang terjadi di dunia ini. Dan pewahyuan khusus adalah firman yang ditulis di dalam Alkitab. Karena tidak semua orang mau untuk membaca Alkitab, dan tidak semua orang mau untuk percaya pada apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Allah, adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam firman-Nya, yang menjadi manusia. Di dalam puncak pewahyuan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat penebus dari semua umat manusia, di mana melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara dan saya boleh memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Jadi sebetulnya firman Tuhan atau Alkitab adalah pernyataan Tuhan secara khusus supaya dirinya bisa kita kenal. Jadi kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Banyak dari kita hanya mau datang untuk mendengarkan apa yang diberitakan, dikotbahkan oleh baik evangelis maupun pendeta maupun teolog. Tapi jarang atau mungkin kurang banyak dari kita yang mau untuk menekuni firman Tuhan seperti Daud, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena hanya dengan itu, saudaraku, bahwa saudara dan saya bisa mengenal Tuhan kita secara khusus, bukan saja secara umum. Karena semua orang sekarang tahu bahwa ada Tuhan. Tetapi Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang seperti yang kita kenal, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya bisa kenali ketika kita mulai membaca firman. Dan semua itu ada dinyatakan di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang duduk di kaki Tuhan seperti Maria. Oleh karena itu, saudaraku, ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh membuat satu pertanyaan. Tuhan, apa yang Engkau mau nyatakan kepadaku? Apa yang harus aku ketahui atau kenali lebih mengenai Engkau, supaya kami semua hidup boleh lebih berkenan di hadapan-Mu. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, jika Alkitab adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintah-perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya, dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai pikirannya. Kalau kita melihat Alkitab dari perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 1, itu adalah permulaan dari adanya kehidupan di bumi. Jadi sebelumnya adalah kekekalan, dan di dalam kekekalan itu kita mulai dengan penciptaan bumi, penciptaan seluruh isi bumi, dan penciptaan manusia. Dan kita melihat manusia punya hubungan dengan Tuhan, dan kita melihat hubungan manusia itu diceritakan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan terlepas dari hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan dengan segala macam cara berusaha supaya manusia itu bisa kembali kepada Dia. Tapi manusia di dalam keserupaannya sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa, manusia dalam kesombongannya ingin melebihi Tuhan, dan mereka akhirnya terpental jauh daripada Tuhan, makin hari makin jauh. Dan iblis, si jahat, dengan segala macam cara mengaum-ngaum seperti singa 24 jam, selalu berusaha manusia itu selalu jatuh ke dalam dosa, selalu berusaha manusia supaya menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan dalam rancangannya memilih bangsa Israel melalui Abraham dan keturunannya, Ishak dan Yakub, sampai kepada Raja Daud sebagai Raja Israel, dan menurunkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya, untuk mati di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya, maka setiap daripada kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh
keselamatan atau kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia, dan kita dipulihkan hubungan kita kepada Tuhan. Dan setelah itu saudaraku, kita akan menunggu di mana masa sampai kepada waktu di mana sangkakala ditiup dan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai mempelai Kristus. Jadi firman Tuhan saudaraku adalah sesuatu yang disiplin rohani yang sangat penting buat kehidupan saudara dan saya, untuk kita bisa mengikuti Yesus sampai pada akhirnya, untuk kita bisa meraih mahkota kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh Kau meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya untuk mengerti mengenai firman-Mu, tapi kami boleh menjadi seperti Daud yang selalu merenungkan Taurat-Mu siang dan malam, untuk supaya Taurat itu bukan hanya dimengerti oleh Raja Daud atau oleh kami, tetapi supaya Taurat itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan Yesus, kami siap untuk Kau jemput sebagai mempelai-mempelai-Mu. Dan biarlah kehidupan kami yang telah Kau selamatkan, Kau berkati, boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.